Strategi tata letak menurut Johnson dan Scholes yang dimaksud strategi ialah arah dan ruang lingkup dari sebuah organisasi atau lembaga dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan melalui konfigurasi dari sumber daya dalam lingkungan yang menantang demi memenuhi kebutuhan pasar dan suatu kepentingan. Sedangkan tata letak sendiri adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang ada di dalam bangunan maupun yang ada di luar. Layout yang tepat menunjukkan ciri-ciri adanya penyesuaian tata letak fasilitas operasional terhadap jenis produk dan proses konversi. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif akan dapat menunjang pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan perusahaan, apakah diferensiasi, low cost, atau respon yang cepat. Tujuan tata letak sendiri yaitu mendapat susunan tata letak yang paling optimal dari fasilitas perusahaan dan dapat diharapkan dari penyusunan tata letak ini bahwa proses produksi dapat berjalan lancar secara rinci. Tujuan tata letak sebagai berikut: menggunakan ruang yang tersedia seefektif mungkin, meminimumkan jarak angkut dan biaya penanganan bahan, serta menciptakan keseimbangan dalam proses produksi. Nah, manfaat tata letak sendiri yaitu untuk meningkatkan jumlah produksi. Tata letak fasilitas pabrik secara baik akan memberikan kelancaran proses produksi dan akhirnya akan memberikan output yang lebih besar dengan biaya yang sama atau lebih sedikit jam tenaga kerja dan jam kerja mesin lebih kecil. Mengurangi waktu tunggu. Tata letak fasilitas pabrik yang baik akan memberikan keseimbangan beban dan waktu antara satu mesin dengan mesin atau departemen dengan departemen yang lain. Keseimbangan ini akan dapat mengurangi penumpukan bahan dalam proses dan waktu tunggu antara satu mesin dengan mesin yang lain. Manfaat proses pemindahan bahan. Pada sebagian besar proses produksi, bahan baku akan lebih sering dipindahkan jika dibandingkan dengan tenaga kerja, mesin maupun peralatan produksi yang lain. Penghematan penggunaan ruangan. Terjadinya penumpukan material dalam proses dan jarak antara masing-masing mesin terlalu berlebihan akan menambah luas bangunan yang akan dibutuhkan. Efisiensi penggunaan fasilitas. Suatu tata letak fasilitas pabrik yang terencana secara baik dapat menciptakan pendayagunaan elemen produksi seperti tenaga kerja, mesin, maupun peralatan yang lain secara efektif dan efisien. Mempersingkat waktu proses. Dengan memperpendek jarak antara satu mesin dengan mesin yang lain atau antara satu operasi dengan operasi yang lain dan mengurangi penumpukan bahan dalam proses atau mengurangi waktu tunggu. Meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Pengaturan tata letak fasilitas pabrik secara baik akan dapat menciptakan suasana ruang dan lingkungan kerja yang nyaman, aman, tertib, dan rapi, sehingga kepuasan dan keselamatan kerja akan dapat lebih ditingkatkan. Mengurangi kesimpangsiuran. Banyaknya material yang menunggu, gerakan yang tidak perlu, dan banyaknya perpotongan dari aliran proses produksi akan menyebabkan kesimpangsiuran yang akhirnya dapat mengakibatkan kemacetan. Desain tata letak. Desain tata letak harus mempertimbangkan bagaimana untuk dapat mencapai utilitas ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi, aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik, moral karyawan yang lebih baik, dan juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Dan selanjutnya yaitu fleksibilitas. Bagaimana kondisi tata letak yang ada sekarang, tata letak tersebut akan perlu diubah. Semakin lama desain tata letak perlu dipandang sebagai sesuatu yang dinamis. Hal ini berarti mempertimbangkan peralatan yang kecil, mudah dipindahkan, dan fleksibel. Rak pajangan di toko harus dapat dipindahkan, meja kantor dan partisi yang modular dan rak di gudang dibuat di pabrik agar dapat mengatasi perubahan model produk secara cepat dan mudah dan masih dalam tingkat produksi yang memadai. Jenis-jenis tata letak.
Yang pertama, tata letak proses atau proses layout. Tata letak fungsional, penyusunan tata letak di mana alat yang sejenis atau mempunyai fungsi yang sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Misalnya mesin-mesin bubut dikumpulkan pada daerah yang sama, sedemikian pula mesin-mesin potong diletakkan pada bagian yang sama. Mesin-mesin ini tidak dikhususkan untuk produk tertentu, melainkan dapat digunakan untuk berbagai jenis produk. Model ini cocok untuk discrete production dan bila proses produksi tidak baku, yaitu jika perusahaan membuat jenis produk yang berbeda. Jenis tata letak proses dijumpai pada bengkel-bengkel, rumah sakit, universitas, atau perkantoran. Tata letak produk atau produk layout. Apabila proses produksinya telah distandarisasikan dan berproduksi dalam jumlah yang besar, setiap produk akan melalui tahapan operasi yang sama sejak awal sampai akhir. Tata letak posisi tetap atau fixed position layout dipilih karena ukuran, bentuk, ataupun karakteristik lain menyebabkan produknya tidak mungkin atau sukar untuk dipindahkan. Tata letak seperti ini terdapat pada pembuatan kapal laut, pesawat terbang, lokomotif, atau proyek-proyek konstruksi.